Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diabeb Channel. Oke, mudah-mudahan dalam kesempatan kali untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan dan semoga dilancarkan rezekinya. Oke, di sini kita dapat satu unit motor atau dapat satu garapan, yaitu Vixen NPL. Ini dengan kasusnya yaitu kode 24 ya. Oke, langsung aja. Kunci kontak on. Sebentar, ini belum connect. Apakah sikring? Oh, sikringnya kurang connect ya. Nah, ini menyala nih. Perhatikan, kita hitung kedipannya. 1 2 1 2 3 4. Nah, ya 4 ya. 2 lambat, 3 cepat. 4 cepat, yaitu 24 kedipan. Jadi kalau misalkan satu kedipan dia lambat, itu ngitungnya 10 ya. Kalau misalkan cepat, itu ngitungnya 1. Oke, ini 24 kedipan, yaitu berhubungan dengan sensor oksigen atau sensor O2 ya. Apakah sensor O2 nya yang rusak atau ada kabel yang terputus ya. Nah, kalau misalkan sensor O2 ini rusak, nanti ngepeknya kena bensin bisa boros ya. Dan nanti si knalpotnya ya, dia bisa yaitu ngebul tipis ya. Ngebul tipis dan bau sengit ya, kayak bau bensin seperti itu ya. Oke, kita cek dulu langsung aja dari songketnya ya. Nih, kita buka dulu untuk tangkinya ya. Oke, untuk tangkinya sudah kita renggangin. Nah, perhatikan di sini ya, untuk songketnya ini sebentar kita ngambil posisi yang enakan. Nah ya, kita cek dari songketnya dulu ya. Kalau misalkan tidak ada yang terputus atau songketnya normal, berarti memang sensor O2 nya yang rusak. Sebentar, kita buka dulu. Oke, kalau dilihat dari songketnya ini masih bagus ya, tidak rusak. Begitupun songket yang ke sensor O2 nya atau ke kabel bodinya, ini masih bagus ya. Atau untuk songket yang ininya ya, yang ceweknya kita rapetin biar benar-benar ngepres ya, biar benar-benar terkoneksi ke songket yang ke kabel bodi ya, atau songket yang ini ya. Oke, mohon maaf kalau misalkan saya skip soalnya saya sambil pegang kamera. Oke, untuk songketnya sudah kita pasang kembali dan kita lihat apakah masih menyimpan histori atau masih menyimpan kode kerusakan. Nah, perhatikan. Oke, dia masih menyimpan kerusakan ya. Apakah ini sensor O2 nya yang rusak? Tapi kita cek dulu untuk nilai sensor O2 ya. Jadi kalau misalkan sensor O2 rusak, nanti si sensor O2 tidak bisa yaitu terkoneksi ke ECU ya, atau tidak bisa mendapatkan laporan ya si ECU nya sendiri. Jadi nanti si ECU memerintahkan kepada injektor untuk durasi semprotannya yang memang seharusnya kan 14:1 ya, 14 udara 1, yaitu dari durasi semprotan dari injektor ya. Nah, kalau misalkan ini ngaco atau error, nanti si busi dia cepet hitam ya, jadi kebanyakan BBM ya, dan nanti si knalpotnya pun ini pasti ngebul ya. Oke, saya nyalakan sebentar supaya kunci kontak on. Sebentar. Ini masih susah hidup. Dan ini motornya pun susah hidup ya. Sebentar. Oke, kita langsung aja buka untuk sensor O2 nya ya. Oke, untuk posisinya di sini ya, di
kepala knalpot atau nempel di blockhead ya. Nah, bisa diperhatikan ini sensor O2 nya ya. Nah, si sensor O2 nya ini sangat hitam sekali ya. Atau kita mencoba untuk membersihkannya dulu ya. Soalnya kalau misalkan ini kotor, jadi agak sedikit lambat ya untuk mendapatkan bacaannya atau untuk ngebacanya ya, antara campuran bahan bakar dan udara. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita sudah bersihkan untuk sensor O2 nya, dan sekarang kita pasang kembali dan nanti kita lihat apakah sensor O2 nya dia masih bagus atau masih bisa dipakai atau memang sudah rusak. Oke, sudah dipasang. Sekarang kita lihat kedipannya apakah masih menyimpan kerusakan. Oh, ternyata masih ya. Ternyata masih menyimpan kerusakan. Oke. Kita mencoba menggantinya dulu. Kebetulan di sini ada copotan ya, bekas pixen juga sama. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang. Kita lihat apakah masih ada kerusakan apa tidak. Ternyata masih ada kerusakan, berarti kemungkinan besar bukan dari sensor O2 nya ya. Kita cek dulu untuk jalurnya dari sensor O2 yang menuju ke ECU ya, apakah dia tersambung apa tidak. Kalau misalkan tersambung, nah berarti kemungkinan besar dari ECU juga bisa jadi. Tapi kalau misalkan tidak tersambung, berarti ada kabel yang terputus di pertengahan dari ECU yang menuju ke songket sini nih ya. Oke, sebentar kita ambilkan dulu multitasernya. Oke, untuk dari untuk dari songket O2 nya ini sudah dilepas ya. Nah, sekarang kita lihat dari coba buka dari ECU nya. Ini bekas solasi. Nah, sekarang kita buka dulu, kita lihat untuk solasinya. Dibuka aja nggak apa-apa. Terus dibuka, cari kabel warna abu garis. Nah, bisa diperhatikan, innalillahi, ini bekas gigitan tikus ya. Ini kabel ya, bener ya, kabel sensor O2 yang kabel warna abu garis merah ini terputus nih ya. Bisa diperhatikan, ini putusnya pun ini jauh banget ya, dari sini nyampe ke sini ya. Berarti pik permasalahannya di kabel ya. Berarti untuk sensor O2 nya ini masih bagus ya. Dan nanti kita rapihin juga untuk kabel-kabel yang digigit sama tikus ya, kita rapikan dan kita solasi. Kita sambungin dulu. Mohon maaf kalau misalkan kita tidak videokan untuk penyambungannya, takut durasinya kepanjangan. Dan mohon maaf juga ya, intinya ini penyakitnya sudah ketemu ya. Untuk kabelnya ini ada yang terputus. Oke, sekarang kita cek dulu. Bentar, ini di buzzer. Ini coba nyambung tuh, pegang. Oke, ini nyambung ya. Nah, coba tempel ke sini nih. Nih ya. Di sini kita tempel ke songket yang di sini. Oke. Nah, nyambung ya. Nah, berarti dari kabel sini yang menuju ke songket sensor O2 itu tersambung ya. Terputusnya dari kabel yang di sini yang menuju ke ECU ya. Kita sambungin dulu. Oke, untuk kabel yang terputus sudah kita sambungkan, sudah kita solder dan sudah kita solasi ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk ECU-nya. Sudah terpasang dan sekarang kita kunci kontak, di-on-kan. Dan untuk sensor O2 yang lama ini sudah dipasang kembali, dan itu yang copotan. Dan soketnya ini sudah terpasang dan sekarang kita lihat ya. Nah, ini di kedepannya masih ada. Kita double shutter aja. Nah,
nanti bakal hilang sendiri ya kalau misalkan sudah bagus. Nah ini masih menyimpan kerusakan. Oke 24, sebentar kita mencoba untuk menghidupkan dulu motornya. Oke, kunci kontak di on kan. Nah ini hidup. Nah perhatikan di sini untuk kedipannya ini hilang sendiri ya, dikarenakan motornya ini sudah mau hidup ya. Tadi pada saat susah hidup kedipannya dia masih ada, soalnya motornya dia susah hidup, jadi belum terjadi yang namanya pembakaran ya. Jadi kerusakannya itu masih ada, walaupun untuk perkabelannya sudah tersambungkan ya. Ya berarti untuk sensor udahnya masih bagus, dan kendalanya ini apa namanya, cuma di kabelnya aja yang terputus diakibatkan oleh digigit tikus. Nah ini ada ngebul-ngebul tipis-tipis, mungkin ini sisa daripada pembakaran yang sebelumnya ya. Soalnya kan kalau misalkan yang saya bilang tadi, kalau misalkan sensor O2 dia rusak atau tidak berjalan, tidak berfungsi, nah maka nanti campuran udara dan bahan bakarnya itu lebih banyak bahan bakar daripada udara ya. Soalnya si injektor nyemburnya nanti panjang ya, panjang. Jadi bahan bakar yang masuk kurang pembakaran itu lebih banyak ya. Soalnya tidak ada laporan dari sensor O2 ya. Mungkin insya Allah kalau misalkan ada kesempatan di lain waktu saya akan bikin ya tentang sensor O2 ini ya, cara kerjanya atau dari nilainya ya. Mohon maaf kalau misalkan ini diburu-buru, soalnya motornya juga mau diambil sama yang punya. Dan ini sudah sore ya, sudah jam 5, jadi bengkel juga kita mau tutup. Oke, yang penting ini untuk kedipannya sudah tidak ada kode 24 dan motornya sudah enakan untuk hidupnya ya, jadi langsung hidup nih. Oke, kunci kontak ini sudah on, lampu kilometer menyala. Nah dia langsung di starter ya, dia langsung menyala mesinnya. Mungkin tadi pada saat susah hidup sepertinya businya tuh dia apa namanya, intinya terlalu banyak bahan bakar yang masuk ke pembakaran sehingga si motornya dia susah hidup ya. Jelas sampai di sini? Oke, kita coba lagi, kunci kontak on, kita double starter, bismillahirrahmanirrahim. Nah dia langsung hidup ya motornya. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan atau kehilapan mohon dikoreksi dan diluruskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.